Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memperagakan bagaimana cara penggunaan dari multitester yang analog ya, atau yang jarum. Langsung aja kita kenalkan beberapa nama komponen ya untuk di multitester yang analog ini. Ini yang pertama adalah knob adjuster untuk kalibrasi 0 ya, atau 0, yaitu untuk pengukuran voltase dan ampere ya. Karena skala voltase dan ampere ini pada sebelah kiri ya, nolnya ini jarumnya, berarti ketika kita akan menggunakan pengukuran volt dan ampere, jarum ini harus tepat di angka 0 ya. Kalau kita lihat ini jarum ini belum tepat di angka 0 ya, berarti ini kalau kita mengukur, kalau kita paksakan pengukuran hasilnya tidak tepat. Nah, supaya hasilnya akurat, maka kita harus setting atau setel jarum ini ke angka 0 ya, dengan cara menggerakkan knob adjuster di voltase dan ampere. Sekarang kita coba putar ya, putar ke kanan kiri pakai obeng min ya, bokel pol yang pendek ya. Kemudian kita putar sampai jarumnya tepat di angka 0. Kita lihat ya. Oke, ini kita gerak ya, ini ke kiri berarti gerak. Oke ya, oke ya. Nah, jarum ini sudah di angka 0, berarti kalau seperti ini kita siap melakukan pengukuran untuk voltase dan ampere. Berikutnya di sini ada knob adjuster untuk ohmmeter. Ohmmeter ada pada sebelah kanan ya, nolnya ada pada sebelah kanan. Nah, berarti kita arahkan ini ya, selektor ke ohm. Ini sudah ke ohm ya, sudah ke ohm. Misalnya nih kita ke 1 kilo ohm. Ini ya, 1 kilo ohm, kita tempelkan lead ini ya, tes lead ini untuk kalibrasi kan ke ohm, kita tempelkan nih. Kita lihat ternyata jarumnya tidak tepat di angka 0 ya. Oh, berarti kita harus gerakan knob adjuster ohmmeter ini sampai jarum ke angka 0. Kita gerakan ya, kanan kiri. Oke, ya sudah cukup ya. Nah, di sini sudah angka 0 nih. Nah, bagaimana kalau kita ganti selektor di ohmmeter ini ke 10 ohm, 100 ohm, 10 ohm, 1 ohm? Apakah harus kalibrasi? Ya, setiap kita ganti selektor di ohmmeter, maka setiap itu pula kita harus melaksanakan kalibrasi. Kita lihat nih, saya gerakan ini, saya tetap tempelkan ya, gerakan ini ke 100 ohm. Oke ya, ada perubahan sedikit ya, berarti naik sedikit. Nah, kita gerakan ke angka 0, setel knobnya. Nah, sekarang kita ke 10. Nah, itu kan rubah sendiri kan. Nah, kalau kita hanya mengukur kalibrasi hanya satu aja, pasti halnya tidak akan akurat, karena setiap kali ganti selektor maka ketepatannya atau kalibrasinya itu tidak tepat di angka 0. Nah, berarti kita harus kalibrasi setiap kali kita merubah selektor di ohmmeter. Nah, ini ke kali 10 ohm, kita putar lagi nih. Nah, kita cari sampai ke 0. Oke ya, ke 0 ya. Sekarang kalau kita ke 1, nah, rubah enggak? Tuh. Wah, rubah lagi ya kan? Berarti kalau kita ke 1 ohm, maka harus kalibrasi lagi. Itu coba kita kalibrasi. Oh, ternyata ini enggak cukup nih, knobnya enggak mampu ya. Karena apa nih kemungkinannya? Kemungkinannya karena baterai atau batu baterai yang ada di multitester ini sudah sedikit berkurang ya, kapasitasnya atau voltasenya. Itu ya. Jadi setiap kali kita ganti selektor, maka harus rubah atau harus kalibrasi ya. Nih ini kebablasan ya, kita rubah ke angka 0, gerakan atau kita putar knobnya ke angka 0. Oke, iya, sip, gitu ya. Oke, tahu semua ya. Nah, berikutnya di sini ada yang pertama nih, ada warna merah ya. Ini berarti untuk pengukuran AC volt. Berarti untuk pengukuran AC volt. Ini ada 750, 250, 50 dan 10 volt ya. Berikutnya yang di bawah sini, ini berarti kalau kita ngukur AC volt, ngukur apa nih? Ngukur tegangan PLN. Nah, ini ada knob atau stop kontak ya, stop kontak nih PLN. Berarti kalau kita menggunakan ngukur PLN tegangannya, berarti pakai yang AC volt. Oke ya. Berikutnya ini untuk kapasitor. Berikutnya ini off ya, mematikan. Jadi kita harus mematikan ketika multi ini tidak kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini ohmmeter untuk tahanan. Ada 1K kilo ohm, 100, 10 dan 1 ohm ya. Dan ini ada
Ini berarti ke DC ampere ya, DC ampere, tapi tegangannya adalah searah ya. Ini kan ini petunjuk ya, petunjuknya. Kemudian ini ke DC volt. DC volt, ini DC ampere, DC volt ya. DC volt. Ini ada 0,25, 2,5, 10, 50, 25 dan 100 ya. Dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana nih cara membacanya nih? Bagaimana cara membacanya skala ini dengan selektornya ini? Nah, berarti cara bacanya misalnya kita ohm dulu ya. Misal nih kali 1 berarti jarum ini ya, angka yang di atas ini, misalnya nih ke angka 5, berarti 5 dikalikan dengan 1, berarti sama dengan 5 ohm ya. Misal kalikan dengan 10, jarumnya ke angka 5 misal ya, berarti 5 kali 10 sama dengan 50 ohm ya. Misal ke 100, berarti misal jarumnya angka 5, berarti 5 dikalikan dengan 100, 500 ohm ya kan, ohm. Nah, misal ke 1 kilo, berarti 5 dikali 1 kilo ohm ya, atau 5 kali 1000 sama dengan 5000 ohm atau 5 kilo ohm. Jadi selektor ini nanti untuk pengkalian dari jarum hasil pembacaan yang di atas ini, kayak di ohmmeter ya, paham kan? Pokoknya hasil di sini yang pernah kita belajar dikalikan ke selektornya ke arah mana. Kalau kali 1 ya kali 1, kalau kali 10 berarti kali 10, kalau 100 kali 100, 1000 atau 1 kilo berarti kalikan 1000. Paham ya? Lanjut. Nah, misal bagaimana kita membaca yang di DC volt dan AC volt. Nah, contoh nih. Ini kan kita misalnya ini langsung nih ke 10 ya. 10 berarti kita bacanya di mana skalanya? Kita sudah pernah belajar ya, skala kan? Nah, skalanya berarti mana nih? Yang di bawah ini. 0 terakhir sampai 10. Karena selektornya ke angka 10. Jadi pembacaan skalanya yang terakhir maksimal adalah 10 volt. Berarti yang di bawah ini ya. Ya kan? Di bawah sini. Berikutnya misal ke 50. Ya berarti di tengah-tengah ini 0 sampai ke 50. Berarti skala pembacaannya di skala tengah ya. Misal 250, ini ya kita rubah. Berarti 250, berarti skalanya yang paling atas ini, yang di volt dan ampere ya. Berarti pembacaannya di terakhir 250. Nanti kan berbeda-beda ya setiap step ya. Udah pernah belajar kan? Iya, udah pernah belajar ya. Oke, jadi kalau misal 250 setiap stepnya adalah 5 ya. Kalau yang 50 setiap stepnya adalah angka 1. Kalau yang 10 setiap stepnya 0,2. Paham semua ya? Paham ya? Oke, insya Allah paham semuanya. Nah, bagaimana kalau 1000 nih? 1000 gimana Pak? Ya, kalau 1000 berarti kita baca yang identik dengan 1000, yaitu 10. Tetapi nanti 10 kali berapa supaya ada 1000? Kali berapa? 100 ya. Jadi pembacaan di angka ini di skala 10, tapi hasil bacaannya dikalikan dengan 100 ya. Contoh misal 6 nih, 6 ya kan, 6 kali 100 berarti berapa? Berarti 600 ya, seperti itu. Intinya dikalikan dengan 100. Nah, bagaimana kalau yang 2,5 Pak? Nah, kita lihat ya. Nah, ini 2,5 berarti 2,5 kita di mana nih? Yang identik dengan 2,5 berarti berapa? 250 ya. Ini yang identik yang mirip ya. Berarti 250. Tapi hasil bacanya dibagi berapa? Berarti 2,5 atau 250 dibagi berapa supaya ada 2,5? Dibagi dengan berapa? 100 ya, 100 ya. Berarti hasil bacaannya dibagi dengan 100, berarti 250 dibagi 100 sama dengan 2,5 ya gitu ya. Misal 150 dibagi dengan 200 berarti 1,5. Paham ya? Lanjut ke angka 2,5 nih. Lupa yang identik berarti ini dengan 0,25 berarti 250, berarti dengan bagi berapa hasilnya? Berarti hasil bacaan di 250 dibagi dengan 1000. Oke ya. Berarti 2,50 dibagi dengan 1000. Oke, paham ya? Paham insyaallah. Sekarang kita praktekkan langsung aja nih ya. Nah, sekarang kita praktek menggunakan ini. Saya bawakan sebuah apa ini? Resistor ya, resistor. Nah, resistor, nah ini saya ukur nih. Berarti ini kan kita ukur tahanan nih, kan nggak ada tegangan ya. Berarti selektornya ini kita arahkan ke tahanan, ke ohm ya. Kita arahkan nih, kita ke 1 kilo ya, 1 kilo coba.
Oke, 1 kilo. Oke, berarti kita udah tahu ini resistor, tahanan, kemudian kita ke 1 kilo. Kita kalibrasi sebelum ukur untuk menempatkan atau mengenalkan. Kita lihat nih. Oke, oh ternyata kebablasan ya kan, nolnya tidak, jarumnya nggak dapat angka 0, berarti kita putar knob ohmnya. Nah, ini sudah angka 0. Oke, ya sudah ya, sudah siap ya. Nah, sekarang kita baca hasilnya. Kita lihat ya. Ukur sini. Berapa tuh? Oh, ke angka 10. Oke ya, 10 ya. Yang lagi ya, lihat ini. Ke angka berapa? 10. Oke, berarti 10 dikali dengan 1 kilo sama dengan berapa? Berarti 10.000 ohm. Atau kalau kilo berarti 10 kilo ohm. Paham ya? Loh, bisa nggak Pak kali dengan ini Pak 100? Kita coba nih. Ini kan 100 ya, udah geser. Sekarang kita kalibrasi lagi. Jangan nggak dikalibrasi, harus kalibrasi. Kalibrasi ya. Nggak tepat angka 0 kan? Nah, kurang dikit kita rubah. Oke, tepat. Nah, sekarang kita lihat, tempelkan nih. Tempelkan. Oke, jarumnya kan berapa tuh? Kita lihat. Jarumnya ke angka 100. Ya kan? Berarti 100 kali 100 sama dengan berapa? 10.000 ohm. Ya, 100 kali 100 berarti 10.000 ohm. Sama nggak dengan 1 kilo? Sama ya. Cuma kita berbeda pada pembacaan di selektornya. Hasilnya sama ya. Pembacaannya sama. Kalau bisa membacanya pasti bisa menjawabnya. Paham ya? Paham. Lagi sekarang kalau kali 10 Pak, bisa nggak Pak? Kita lihat nih ya. Kita kali 10 nih, kita tempelkan, kalibrasi dulu sebelum ukur, tempelkan. Itu kan belum 0 kan? Nah, kita gerakkan nih ke angka 0. Knobnya ya. Oke, sudah angka 0, kita siap. Sekarang kita tempelkan nih, tempelkan. Gerak nggak itu jarumnya? Ke angka berapa tuh? Ke angka 1 berapa? Ke angka 1 K atau 1 kilo. Berarti 1 kilo dikalikan dengan 10 sama berapa? 10 kilo. Sama nggak? Sama ya? Nah, sama semua. Jadi kalau kalian bisa bacanya ini, insya Allah hasil bacaannya juga akan sama. Paham ya? Oke, paham. Nah, sekarang saya ada potensio nih, ada potensio ya. Sekarang kita akan ukur nih, potensi ini dengan berbagai macam variasi. Oke ya, saya tempelkan ini. Saya tempelkan sebuah jepitan buaya ya, bit buaya ya. Sekarang kita ini biar gampang. Ini potensio. Nah, sekarang kita juga tempelkan ke ini ya. Ke tes leadnya supaya kita bisa membaca dengan baik. Nah, biar kita latihannya bisa. Nah, sekarang kita lihat nih, Nah, sekarang saya akan putar-putar ya. Misal nih, nah ini kan dikalikan dengan 10 nih. 10 kan? Saya gerak-gerakan nih. Oke. Ini saya gerak-gerakan. Bentar. Oke. Ini berapa nih? Dianggap berapa nih? 50 lebih 2 strip. Berarti situ berapa ya satunya? 5 ya. Itu berarti 55 tambah 1 lagi 60. Berarti 60 kali dengan 10 sama dengan berapa? 60 kali 10 sama dengan 600. Berarti 600 ohm. Kita putar lagi. Oke, segini ya. Oke, berapa itu? Itu sekarang ke 65. Berarti 65 kali 10 berarti 650 ohm. Paham ya? Saya naikkan lagi ke 100 nih. 100. Sekarang kita kalibrasi dulu ya. Kalibrasi apa nih? Kalibrasi di multi test lead-nya. Kita kalibrasi nih. Oke, kebalasan ya. Kita gerakkan lagi nih angka 0. Sip. Oke. Kita tempelkan ini test lead-nya, hitam ke hitam, merah ke merah ya, sebagai pembacaan dari potensio. Oke, kita lihat. Sekarang kita baca nih. Nah, sekarang berapa nih? Ini di angka berapa tuh? Ini berarti ini substrip 0,5 ya. Kita lihat nih. Berarti
Ini 3 garis kare berarti 5, 5,5, 6, 6,5. 6,5 kali 100 berapa? 6,5 kali 100 sama dengan 650. Sama nggak dengan tadi? Sama ya? Sama kan? Iya. Sekarang kita gerakan lagi nih. Nah, sekarang kita gerakan. Oke. Nah, sekarang ini 20. 20 kali berapa? Kali 100 ini ya. Berarti 20 kali 1 sama dengan 2000 ohm. Paham ya cara bacanya? Kalau 1 kilo gimana? 1 kilo sama ya, kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi ya. 0 belum. Bablasan dikit ya. Kita kurangi lagi. Oke, 0. Tempelkan test lead-nya. Nah, sekarang kita baca nih. Nah, tadi nih. Ini 2 kali 1 kilo. Sama berapa? 2 kilo ohm atau 2000 ohm. Paham ya? Kalau kita gerakan lagi nih, berapa nih? Kita gerakan sini nih. 20 lebih 1 strip. Ini berapa di 20 sampai 30 setiap stripnya nilainya? Berapa? 2. Berarti 22. Nah, 22 dikalikan dengan 1 kilo. Berarti 22 kilo ohm atau 22.000 ohm. Oke, paham ya? Oke, berarti ohm insya Allah paham semuanya. Nah, sekarang kita akan perhatikan lagi bagaimana ini saya ada mengukur tegangan. Saya bawakan sebuah baterai nih. Atau batu baterai ya. Ini tertulis 1,5 volt. Berarti tertulis 1,5 volt. Nah, sekarang ini berapa sih kapasitas atau tegangannya sebenarnya? Nah, kalau ini kan kita tahu nih, ini baterai ini tegangannya adalah 1,5. Berarti kita gunakan yang berapa nih? Di atas 1,5. Boleh 2,5. Ah, gini kita lihat ya, 2,5. Karena ini tegangannya 1,5, maka selektornya harus di atasnya tegangan yang akan kita ukur baterai ini, yaitu 2,5. Nah, berarti 2,5 ini kita membaca yang di mana? Yang identik dengan 2,5 yaitu 250. Tapi hasil bacaannya dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 100. Oke ya. Berarti hasil bacaannya dibagi dengan 100. Misalnya nih 250 bagi 100 sama dengan 2,5. Oke ya. Sekarang ini sudah kalibrasi sudah 0 ya. Sekarang ini merah ke positif. Oke, saya tempelkan. Kemudian yang hitam ke negatif. Oke ya. Merah positif, hitam ke negatif. Oke, berapa itu? Silakan. Oke ya. Berarti itu kalau kita membacanya di angka yang 250, berarti itu ke 75. Ke 75. Atau kurang dikit ya. Oke, berarti turun terus. Berarti ke 70. Oke ya. Berarti tadi di 250 ya, ini ke 70. Karena strip nilainya 5 sih ya. Ini 50 lebih 4 strip berarti 50, 55, 60, 65 dan 70. 70 berarti dibagi dengan 100 karena ini selektornya ke 2,5. Berarti berapa? Berarti 0,70 volt. Oh, berarti tegangannya adalah 0,70 volt atau 0,7 volt ya. Jadi ini sudah turun ya, sudah turun drastis ya. Nah, bisa nggak dan kita gunakan yang 10? Dapat terbaca nggak? Nah, kita lihat ya. Dengan 10 nih, 10. Sekarang 10 kita lihat nih. Ini positif lagi ya, 10. Oh, 10. Oh, pas di tengah-tengah ya. Oke nih, pas nih. Ini ya, 4 strip ya. Berarti bacaan yang 10 berarti ini 10. Berarti 4 strip. Strip berapa nilainya adalah 0,2. Berarti 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Nah, itu. Berarti tegangannya ini kalau kita baca yang 10 volt adalah 0,8 volt ya. Pembacaannya kurang lebih segitu ya. Karena nggak bisa tepat banget karena jarum sih ya. Berarti hasilnya sama nih pembacaan yang 2,5 yang 10. Yaitu kisaran 0,7 sampai 0,8
Paham ya? Paham ya? Sekarang kita akan ukur aki nih. Ini saya bawakan aki nih. Aki ini atau baterai ini tegangannya adalah 12 volt. 12 volt, ya kan? Nah, 12 volt berarti kita gunakan yang mana satunya? Yang 50. Karena di atasnya. Nah, ini 50. Nah, kemudian ini sudah 50. Kemudian ini kita baca skala yang mana? Baca skala yang tengah. Itu yang terakhir di angka 50. Ya, tengah ya. Nanti skala yang bagian atas ini. Nah, kemudian step berapa nih skala yang ini? Step adalah angkanya adalah 1. Oke ya, kita lihat. Ini kita tempelkan, ini merah ke positif, hitam ke negatif. Oke ya. Kenapa saya harus 50? Karena tegangan yang diukur adalah 12, maka harus multinya di atasnya. Jangan sampai 10 ya. Kalau 10 nanti rusak multinya. Berarti kita harus tahu dulu tegangannya berapa, baru kita menggunakan multi testernya. Oke ya. Ini di angka 50 nih, di angka 50. Nah, oke, di angka 50, kemudian ini jarumnya di angka berapa nih? Di angka berapa nih? 2 strip di angka 10. 2 strip di angka 10. Oh, berarti terartikan karena strip ini 1 berarti 10 tambah 1 11 tambah 1 12. Oh, berarti tegangan AC ini adalah 12 volt. Oke, paham ya? Karena 2 strip di atasnya angka 10. Nah, itu cara pembacaan di multitester. Semoga dapat dipahami dan dipraktekkan dengan baik. Ya, kemudian dengan PLN nih. Oh iya, tambah lagi ya. PLN ini saya sediakan ini stop kontak PLN. Ini AC apa DC? PLN AC. Berarti kita arahkan nih. AC arahkan berapa? AC berapa tegangannya? 220 volt. Berarti kita di atasnya 220 volt. Nah, kita lihat ke mana? 250 ya. Oke. Nah, ini sudah saya arahkan nih 250. Ini nggak usah kalibrasi karena tadi sudah 000 ya. Nah, kita tancapkan probe ini ke stop kontak nih. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau kita ngukur itu nggak boleh salah. Harus tahu dulu apa yang kita ukur. Nah, ini PLN berarti AC, kita arahkan AC. Ini baterai DC, baterai ke DC ya. Ini sudah benar kita kasih. Sekarang kita ukur stop kontak ini. Ini bebas ya, boleh bolak-balik. Nah, ini kita lihat nih. Oke ya, ini berarti di 250. Berarti kita membacanya yang di 250. Nah, itu 25. Ini berarti di angka 200 lebih 2 strip. Satu stripnya berapa tuh? 5 kan? Oh, berarti 200 di atasnya 2 strip. Berarti 205, 210. Oh, berarti dengan PLN yang sekarang pembacaannya adalah 210 volt. 210 volt. Oke ya, dapat dipahami ya. Ini kalau AC ya. Oke, saya kira dapat dipahami. Kalau kalian salah bisa meledak ya, berarti jangan sampai salah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.